Ayo kita mulai. Deng 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 deng. Oke, teman-teman yang baru kalau bisa juga ikut aktif aja. Di sini saya nggak bedain mereka yang sudah join atau belum join, tapi kita lagi ngebahas sebuah topik ya bahwa kalau pebisnis jaringan kayak kita, profile FB-nya harusnya tuh gimana? Nah, kan pasti siapa tadi itu? Ada dua orang itu yang belum belum bergabung kan juga punya profile FB, tapi kalau sebagai seorang pebisnis jaringan, profile FB-nya kayak apa nih? Ya kan? Nah, ada pilihannya jawaban. Saya selalu kasih pilihan jawaban. Sebab kalau saya cuma nanya ya, pengalaman yang udah-udah, buset jawabannya ngelebar kemana-mana, susah ngebahasnya. Gue pagerin aja lah. Yang pertama jawabannya adalah profil FB-nya harus memperkenalkan dirinya sebagai pebisnis MLM. Artinya di depan begitu orang buka profil, jebret langsung tahu, orang MLM. Gitu. Oh dia orang MLM nih. Ya ada nama perusahaannya mungkin, ada produknya mungkin, ada logo perusahaannya mungkin, pokoknya kelihatan. Atau mungkin juga nggak ada logo, nggak ada produknya, nggak ada nama perusahaannya, tapi dari bio-nya kelihatan bahwa dia orang network marketing, orang pebisnis jaringan, ya. Jadi di depannya di profilnya tuh harus udah kelihatan pebisnis jaringan. Itu menurut mereka yang memilih nomor satu, ya. Sekali lagi belum ngomongin bener salah nih, gitu. Ya kan? Yang nomor dua, profilnya harus berkesan jago jualan. Nah, iya dong. Kan MLM kan katanya kan ya ujung-ujungnya jualan produk kan. Jadi kalau nggak jago jualan gimana kan gitu, ya kan? Jadi di profilnya pokoknya saya nggak tahu gimana caranya, teman. Pokoknya kalau kita ngelihat tuh langsung ini orang jago jualan nih. Atau ada tulisannya mungkin jago jualan. Jadi langsung orang ngeh gitu, "Oh, dia jago jualan nih, ya kan? Sales tapi salesnya kelasnya kelas dewa gitu, ya kan. Nah yang nomor tiga itu tadi nomor dua. Nomor satu adalah kasih lihat dia pebisnis jaringan. Nomor dua kasih lihat dia jago jualan. Nomor tiga kasih lihat dia adalah pribadi yang bisa dipercaya. Ini yang paling banyak milih nih, pribadi yang dapat dipercaya, ya kan. Jadi nggak ada logo, nggak ada apa namanya produk, ya. Bio-nya juga mungkin sifatnya lebih general, sebagai seorang konsultan, sebagai seorang ayah dari 3 anak misalnya, single parent misalnya, ya kayak lagi kibarin bendera nih gue nih. Ya, atau apa ya, ya pokoknya gitu isinya tuh. Begitu lihat nih orang kayaknya orang baik-baik, ya, ini orang kayaknya orang yang bisa dipercaya. Dilihat konten-kontennya juga bijaksana, menyenangkan, orangnya menarik gitu ya. Nah, tapi nggak ada MLM-nya, nggak ketahuan nih, nggak ketahuan siapa. Nah, itu pilihannya. Ternyata, deng 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 kan, ternyata teman-teman mayoritas memilih nomor tiga, tapi jangan salah, ada yang milih nomor dua. Nomor dua apa nomor satu ya? Nomor satu kayaknya. Kalau nggak salah nomor satu. Ya. Jadi sebenarnya mana nih Pak Ari? Ya kan? Sebetulnya yang mana nih yang benar? Nah, saya mau bilangin dulu nih ya. Apa? Intermezzo dulu, ya. Selamat malam Bu Nur dari Lampung. Intermezzo dulu nih, intermezzo, ya, khususnya buat teman-teman yang hadir yang belum daftar e-course. Saya mau informasikan bahwa tidak lama lagi dalam waktu dekat ini diskon biaya e-course akan selesai. Ya, harga akan, ya intinya harga akan naik. Udah nggak 150.000 lagi untuk setahun. Ya, kita akan naikin gitu loh. Pertimbangannya banyak. Nah, nanti di grup sebelah bisa kita obrolin kalau mau gitu ya. Tapi intinya adalah nggak lama lagi harganya akan naik. Jadi buat mereka yang udah keburu di sini, why not? Why not segera daftar e-course-nya. Toh cuma 150 untuk setahun.
ya, yang kalau sebulan tuh cuma 10 ribuan, sehari mungkin cuma 400-500 perak, ya, masih lebih murah dibandingin ke toilet gitu ya. Tapi ilmu yang didapat, nah, saya nggak mau jualan, saya bukan sales, saya nggak jago jualan, tapi lihat aja di sini di timeline ini, di situ ada testimoni, ya. Dan kalau teman-teman yang baru udah terdaftar di grup Telegram pengenalan digital networker, di situ juga ada linknya testimoni. Jadi nggak perlu scroll nyari-nyari, klik aja ke testimoni, keluar semua tuh, ya, keluar di balik ke FB, ya. Dilihat sendiri testimoninya mereka yang sudah ikut e-course, ya. Nah, back to topic, ya, kembali ke topik, gitu ya. Nah, jadi gini. Yang pertama tadi kan kalau profilnya pebisnis jaringan, ada logo, ada segala macam ya. Saya sekali lagi, saya dari dulu paling nggak suka bilang salah atau benar. Ya, semua tergantung tujuannya apa, ya. Nah, sebetulnya sih oke-oke aja kalau mau ada nama company atau ada logonya ya. Artinya kelihatan dia sebagai pebisnis jaringan yang literal gitu, yang telak-telak, bukan yang saya dalam misi membantu, itu kan itu lebih halus gitu ya. Kalau yang hard selling tuh langsung kelihatan gitu ya. Selamat malam Pak Daniel. Kelihatan itu boleh-boleh aja, sah-sah aja sebetulnya menurut saya ya. Tapi kalau Anda memang peringkatnya tuh udah peringkat dewa. Satu ya. Udah peringkat dewa, artinya gini loh, Anda udah tidak dalam masa merekrut orang. Enggak, Anda udah nggak rekrut orang lagi. Perekrutan tuh udah jalan dengan sendirinya karena duplikasi di tim Anda udah jalan. Paham ya? Udah jalan tuh. Anda udah punya leader, katakanlah binary, sistemnya pun. Anda udah sampai 10 generasi tuh leader semua. Jadi udah jalan. Ya. Artinya bonus generasinya juga udah gede. Nah, dia nggak apa-apa ngasih lihat bahwa saya seorang pebisnis MLM, saya sukses di MLM. MLM-nya mungkin mau kasih lihat benderanya, silahkan. Kalau gue sih enggak, ya. Kalau gue sih kalau bisa jangan kasih lihat benderanya, gitu ya. Jadi nggak apa-apa kalau udah tinggi banget, udah seperti itu levelnya, ya. Karena dia udah nggak prospecting, dia udah nggak rekrut lagi. Dia udah tinggal memanage mesin uangnya, bisnis autopilotnya. Dia udah tinggal memanage tim yang sedang terus berkembang ini, dia bantu. Jadi pekerjaannya sehari-hari cuma bantuin aja. Datang misalnya grupnya seluruh Indonesia nih ya, dia datang ke Irian, ya. Kalau zaman dulu tuh ada BOP kan, suka gitu kan. Dia jadi pembicara di sana, dia bikin training di sana. Dia datang ke Padang, ya. Dia bikin training di sana. Dia datang ke Batam, dia bikin training di sana. Sambil jalan-jalan sama anak-anaknya berlibur. Misalnya dia seminggu di sana, dia pakai 3 hari liburan di hotel, cuma ngomong sama leader topnya aja. Habis itu ada seminar, ada training gitu ya. Itu kebiasaannya seperti itu kalau yang udah level dewa. Ya nggak apa-apa. Mereka udah tidak tersangkalkan gitu lah. Udah steady, udah stabil. Nah, sok bahasa Inggris gue. Ya kan, udah stabil. Pak Sutarko, siap Pak. Satu persatu sambil berjalan kita rubah. Terima kasih Pak Ari, ilmunya sangat menusuk. Wah, ini dong Pak, tindakan pidana saya nih. Ibu Yuni Berry, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Siap menyimak, yes, selamat malam. Nah, tapi Ibu Yuni Berry juga saya baru baca nih. Jangan-jangan udah join apa belum? Kalau belum join, ketik belum. Kalau udah join di e-course, ketik join ya, supaya saya kalau mau nanya tuh ada ininya, ada arahnya. Nah, itu yang nomor 1 tadi ya. Jadi kalau mau pasang logo perusahaan, mau kasih lihat dia pebisnis MLM, itu sah-sah aja kalau memang levelnya udah level dewa, levelnya udah hidup dari passive income-nya tuh udah stabil, udah bukan kebetulan aja, udah bukan 6 bulan tapi udah bertahun-tahun, income-nya juga mungkin udah miliaran per bulannya. Ya fine-fine aja, nggak apa-apa ya. Tapi saya pernah belajar ya, ada sebuah pepatah ngomong begini, jangan loyal, ini agak sensitif tapi
ini kan pendapat ya. We agree to disagree ya. Boleh aja tidak sepakat, ya nggak usah diambil. Kalau sepakat, monggo diambil. Tapi ini yang saya tahu dan saya kayaknya perlu bagikan ya. Jadi gini, Anda jangan loyal sama produk, jangan loyal sama company. Gila nggak? Mau Anda orang MLM, mau Anda karyawan, ya, mau Anda entrepreneur, jangan loyal sama company, jangan loyal sama produk. Jadi loyalnya sama siapa? Loyallah sama dreamnya Anda. Loyallah sama target kehidupan Anda, pinginnya mencapai apa. Ya, karena ada pepatah yang mengatakan Anda boleh ganti strateginya 100 kali, yang penting goalnya jangan diganti-ganti. Goalnya jelas. Itu kan sama aja, ada banyak jalan menuju Roma. Wah, jalan sini nggak bisa. Jadi strategi diganti-ganti nggak apa-apa. Ya, mungkin dengan kata lain mau ganti produk, mau ganti company juga nggak apa-apa. Kan gini, kita nggak pernah tahu kan company-nya, misalnya company-nya ada satu dan lain hal dia ambruk kali ya, bangkrut kali ya, atau kantor di Indonesianya tutup, jadi company-nya nggak bangkrut. Saya pernah nih, ya, company-nya di Amerika, di luar negeri ya, itu di Eropa dia kencang, masih gede, tapi di Indonesia tutup, gitu. Ya kan akhirnya kita jadi susah, gitu loh, ya kan. Tapi kalau Anda loyal sama dreamnya Anda, loyal sama dream keluarga Anda, ya, it doesn't matter mau produknya apa, mau company-nya apa, saya mau capai itu. Nah, selama company-nya juga nggak bermasalah, saya kan juga ngapain juga pindah, ya kan? Artinya fine-fine aja, win-win aja sebetulnya, nggak ada yang dirugikan, gitu kan. Tapi begitu kapal ini mau sinking, kapal ini mulai goyang, lu mau tetap di situ, lu resikonya ini loh, ikut tenggelam loh, gitu, ya kan? Jadi ininya dreamnya, kalau menurut saya ya, saya seperti itu. Saya dreamnya, saya tidak mau rubah, saya nggak mau nego, tapi bagaimana mencapainya itu banyak strategi, saya boleh ganti-ganti. Jadi saya nggak pernah loyal dengan apa namanya company-nya. Makanya kalau lihat profilnya Bang Indra juga tuh nggak ada nama company-nya kan, gitu loh. Cuman paling pernah iya, gitu ya. Jadi seperti itu untuk nomor 1 ya. It's okay kalau udah level dewa. Tapi kalau belum level 2 dewa, mendingan jangan. Nah, kan banyak yang nanya nih, kenapa jangan ya? Mungkin kalau yang udah join udah tahu ya, udah sering diajarin. Jangan karena pada umumnya ya, bukan pasti. Pada umumnya orang takut berhubungan dengan orang MLM. Takut di prospek. Dan pada umumnya kita sebagai orang MLM itu otomatis prospek. Jadi apa yang dia takutin bener. Iya kan? Coba kayak kemarin tuh ada yang nanya, woi kalau saya mau join kemana? Wah, itu kayak orang piranha gitu, kayak orang ikan piranha langsung. Ya, nah jadi seperti itu yang nomor satunya. Jadi sebaiknya jangan pasang profile company atau produk ya, atau ngasih lihat kalau kita nih orang MLM telek-telek di depan di profile. Ya. Nah, yang kedua itu kita ngasih lihat profil kita jago jualan. Wah, iya kan? Kan MLM kan ujung-ujungnya jualan produk lah, kan banyak yang bilang gitu ya. Ya jadi kalau kita harus kasih lihat kita nih jago jualan. Jadi kalau orang yang mau pingin kayak kita bisa bantu, kita jago, iya kan? Nah, ini yang nomor 2 ya, nomor 2. Nah, sekali lagi menurut saya sih oke aja, oke. Kalau memang pingin jadi jago reseller, mau membangun jaringan reseller, mau punya jaringan penjual, ya udah kasih tahu lu jago jualan, gitu, fine. Tapi MLM itu bukan jualan seperti itu. MLM adalah bisnis membangun membangun trust. MLM adalah bisnis membangun hubungan yang mana sama persis dengan fungsinya Facebook sebagai sosial media. Sosial media Facebook itu sebetulnya buat teman-teman yang baru, mungkin ini baru dengar nih ya, itu tidak didesain untuk jualan.
Bahkan ada regulasinya, nggak boleh jualan sebetulnya, sampai level-level tertentu tuh akan ditegur, ya, akan di-ban. Nah, jadi untuk apa sebetulnya sosial media yang didesain? Didesain untuk membangun hubungan, bersosialisasi. Namanya sosial media, media untuk bersosialisasi. Untuk lihat aja orang ke Facebook nyari apa sih? Nyari teman gue lagi posting apa nih gitu. Lagi di mana dia? Keluarganya, wah ada yang ulang tahun, happy birthday gitu kan. Atau ada yang katakanlah maaf-maaf ada yang meninggal ya, rest in peace, semoga saling menghibur ya kan. Kita datang ke Facebook untuk ngeliat apa? Oh, konten-konten, ada yang jalan-jalan ke sini, konten yang lucu-lucu, ya kan, konyol-konyol, konten yang apa namanya, mengenai reuni kali, ya kan? Pak Wendy, selamat malam, ya. Bang Indra nongol juga, ya kan? Jadi orang ke Facebook tuh bukan mau belanja produk sebetulnya. Orang kalau mau belanja produk itu dia ke toko online, ya kan? Atau ke platform-platform market yang memang jualan produk. Ya gini aja deh. Anda mau ke dokter gigi, ya. Anda mau beli shampoo ke dokter gigi nggak? Nggak kan? Ke supermarket kan? Ke Indomaret kan? Karena di situ udah jelas-jelas emang buat tempat orang yang mau belanja produk, ya, ke supermarket. Tapi kalau Anda ke dokter gigi, ya, emang Anda tahu nih, gue mau ke dokter gigi biar dikasih kata flam misalnya. Kan enggak, kita nggak tahu bakal dikasih apa. Dokter periksa dulu, kita percaya dulu sama dia. Dokter ini, gue percaya nih, ini dokter bisa diagnosa gue dengan tepat, bisa kasih gue resep yang tepat, sehingga sakit gigi gue nih, orang bilang, lo boleh sakit hati, tapi jangan sakit gigi gitu. Masih mendingan sakit hati gitu. Sakit gigi gue nih, dia bisa atasi, dia bisa kasih obat yang pas. Gue udah trust dulu sama dia, ya, sebagai dokter gigi, sehingga gue datanglah ke dokter gigi. Nah, jadi balik lagi ke yang nomor 2 tadi, kalau teman-teman mau jadi sukses pebisnis jaringan, lalu pasang profil sebagai jago jualan, nggak matching, brother and sister, nggak matching. Nggak matching. Kita bukan jago jualan. Anda nggak perlu jago jualan untuk sukses di network marketing. No way, bukan no way, maksudnya ngapain lo jago? Lo nggak perlu jago jualan, ngapain? Ya kan? Kita membangun jaringan, pertama jaringan pemakai, ya kalaupun nanti ada yang memang lebih suka jualan, dia nggak perlu jago-jago amat juga, tapi kita perlulah orang-orang kayak gitu. Selebihnya, sisanya kita perlu orang-orang yang memang fokus membangun jaringan, punya frekuensi yang sama, punya visi yang sama, punya mindset yang sama dengan kita sebagai pengembang jaringan. Nah, gini kan, kalau udah mulai lapar begini nih. Maaf telat. Iya, Wen, lu biasanya juara 1 lo, Wen, hadir. Kali ini telat tumben, ya kan? Pak Edi Frederick hadir. Semangat pagi, semangat pagi. Tuh, buat teman-teman yang baru, lihat nih. Ini yang masuk teman-teman lama nih rata-rata nih ya. Kita udah akrab nih, padahal ketemu di darat aja kita belum pernah ya. Ya kan? Belum pernah kan? Gitu loh. Udah akrab. Artinya apa? Artinya apa? Sosial media itu bisa membangun trust. Percaya kan sekarang? Gitu. Sosial media itu adalah platform yang benar dan terbaik menurut gue untuk membangun trust, untuk membangun relationship. Ya, sosial media. Ya kan? Oh, tadi ada meeting, ya, semoga meetingnya sukses. Ya kan? Nah, itu tadi ya. Jadi yang pertama, mau pasang sebagai pebisnis jaringan, boleh aja, asal lu udah level tingkat dewa, udah nggak rekrut orang. Jadi lo jadi contoh, dipakai sama downline lo, profile lo. Boleh. Yang kedua, mau jago jualan, wah salah alamat. MLM nggak perlu jago jualan, ya. MLM adalah bisnis membangun trust, membangun relationship. Sehingga nomor 3 lah, makanya yang banyak yang pilih. Sehingga kalau Anda pasang profile, pasanglah profile sebagai orang yang bisa dipercaya, sebagai orang yang bisa gini deh, orang kalau lihat profile Anda, atau dibalik, misalnya Anda sebagai orang lain, ya, sebagai orang lain ngelihat profile kayak Anda sekarang ini, kepingin berteman nggak sama orang kayak begitu? Jadi kepingin nggak? Gitu.
jadi tertarik nggak? Beda sama kalau ditanya, lo mau nggak berteman sama dia? Ya mungkin mau. Tapi tanpa ada yang nanya, kepingin nggak berteman? Segitu menariknya orang itu. Nah, seperti itu yang kita sarankan sebagai pebisnis jaringan. Seperti itu yang kita ajarin di basic materi kita, di sosial media, di e-course kita. Sehingga orang lihat profil kita aja, ya, udah kepingin berteman. Paling nggak pingin berteman dulu, gitu loh. Ya gimana lu mau nawarin kalau berteman aja enggak? Nah kan beda sama orang jualan. Orang jualan nggak perlu kenal. Nggak perlu, lu ke toko, emang yang punya toko perlu kenal kan? Enggak. Ya kan? Yang penting barang gue yang cari ada, udah, gue juga nggak ada loyal-loyal. Emang toko gitu loh kan, ya kan? Malah bokis kan, gue udah langganan nih minta diskon dong ya. Bokis kan jadinya gitu lah, ya kan? Nah, di situ bedanya kita sama orang jualan, ya. Itu beda banget. Oke? Jadi, yang nomor 3, karena banyak yang pilih, ya, memang betul kita sebaiknya profilnya kalau bahasanya saya profilnya bersih dari suara-suara MLM, suara-suara bisnis, apalagi udah jaringan, dibersihin, ya. Kalau ada yang elegan cara nyampeinnya, misalnya contohnya kayak Pak Indra tuh, ya dalam misi membantu sekian orang untuk punya income segini atau berhasil di bisnis jaringan atau bagaimana gitu, tapi tidak langsung direct gitu loh, ya. Saya pebisnis jaringan gitu loh, ya. Bu Karimul Huda, telat lagi. nanti replay. Kasih love dong ya. Pada nggak sayang sama gue, Dra. Sayangnya cuma sama lu. Pada pilih kasih nih. Nggak ada yang sayang sama gue. Kalau pamor gue sama lu. Nggak ya. Pada sayang lah. Tuh, love-nya banyak kok. Nah, jadi begitu ya. Yang pertama tadi yang soal profil sebagai pebisnis jaringan, yang kedua sebagai jago jualan, dan yang ketiga yang sangat kita saranin adalah jadi orang yang bisa dipercaya, ya. Jadi orang yang menarik untuk diajak berteman dan menarik untuk diajak berpartnership, ya. Bisa dipercaya itu artinya bisa dipercaya apa? Kalaupun ada tulisan jaringannya atau bisnisnya, orang ngelihat profil kita tuh merasa aman bahwa gue nggak akan diprospek nih sama orang kayak gini, dia profesional gitu, dia nggak akan prospek gue, jadi gue seneng add friend dia, gue aman nyaman untuk add friend dia gitu loh. Iya sih dia orang MLM tapi, nah jadi kayak gitu loh. Iya sih Ari, emang kita semua juga udah tahu. Friend saya di Facebook tuh udah tahu saya orang MLM. Saya nggak pernah nulisin, ya. Saya nggak pernah posting MLM, tapi semua udah tahu saya orang MLM. Tapi mereka masih komen, masih nimbrung segala macam, ya, ngajak teman-teman baru, add friend segala macam. Kenapa? Karena mereka percaya mereka nggak akan diprospek, gitu. Dan cara prospeknya nanti kan kita ajarin tuh di e-course, ya, sehingga mereka merasa gue nggak akan diprospek. Jadi akhirnya mereka yang kepingin join, mereka yang kepingin beli produk, mereka yang kepingin tahu lebih jauh. Bukan gue kibar-kibarin di depan kepalanya gitu loh, ya. Bukan, tapi kita memicu curiosity kalau bahasanya Bang Indra. Curiosity-nya kita picu. Nah, nanti ada tuh materinya di e-course, ya. Kita bagi-bagilah biar semua bisa memicu-micu. Orang jadi penasaran, ya kan? Ya, begitu. Nah, balik lagi soal e-course, saya ingetin lagi nih, ya. Saya ingetin lagi, diskonnya udah mau selesai. Ya. Artinya harga mau naik lah gitu. Nah, buat teman-teman yang sudah join dan merasa e-course ini banyak membantu, ya. Merasa e-course ini menguntungkan karena cuma 150 gitu loh, ya. Cuma 150 gue dapetnya daging gitu. Ya kan? Beda sama bakso. Bakso itu nggak tahu tuh daging semua apa enggak. Ini daging gitu dapetnya. Nah, buruan share ke teman-teman. Share ke teman-teman, bilang sama mereka ini kita bukan ngada-ngada, emang ini udah mau naik harganya gitu loh. Ya kan? Mau naik harganya. Jadi biar mereka juga bisa menikmati keuntungan yang teman-teman juga dapat, ya.
Terus apalagi, ya udah 1 jam. Oke, ada yang mau ditanya nggak? Terutama yang belum join ya, kalau mau tanya-tanya, saya jamin, saya jagain nggak ada yang ngebully. Awas kalau ada yang ngebully, gue remove langsung. Silakan ditanya, mau tanya apa ya. Kita ada waktu beberapa menit ya. Kalau yang sudah join mau tanya juga boleh, tapi maksudnya jangan nanyain materi ya, karena tempatnya di kelas. Kita kayak lagi les balet ya, di kelas sebelah. Ibu-ibu. Nah, gitulah Sangwin. Ya kan? Beda sama Bang Indra ya. Bang Indra daging semua kan. Kagak ada tulangnya. Kalau sate tuh sate daging. Kalau saya masih ada kulit. Gitu. Aduh. Ya. Jago jualan. Ya, jago jualan. Anyway, susah loh jadi orang yang jago jualan. Maksudnya kita jangan pandang remeh skill sales loh. Itu susah loh jualan. Saya terus terang saya nggak terlalu jago jualan. Ya. Jualan maksudnya seperti itu ya. Nggak jago saya. Saya cuman karena meyakini sesuatu, entah itu produk, entah itu peluang bisnis, ya namanya orang udah yakin ya kan, udah pede aja kalau ada yang nanya gitu. Karena informasinya juga komplit, kenapa bisa yakin? Nah teman-teman juga gitu ya, lengkapi informasinya ya. Untung udah daftar, ilmunya banyak banget, asik Bu Nur. Ya. Ya, ini aja dari saya. Selamat malam teman-teman, selamat istirahat. Ya, buat teman-teman yang udah join, sambil istirahat dibaca-baca lagi sedikit e-booknya, ditonton-tonton lagi videonya. Mau nonton lagi video-video yang ada di sini juga boleh, ya. Ada daging-dagingnya juga dari live-nya. Daging kambing, daging ayam, daging sapi, komplit lah. Ikan ada semua di sini, ya. Oke, itu aja dari saya. Stay home, stay safe, stay healthy, stay happy, stay excited, dan terus semangat, jangan menyerah. See you later, bye-bye.